Jadi saya bilang, Bapak Ibu, dulu dukung itu kan untuk menghadirkan keadilan, bukan? Lah kita ingin sistem yang tidak adil ini. Saya tanya sama Bapak Ibu semua di sini, di ruangan ini, waktu itu ketemu 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu di mana? Oke, kakek Bapak Ibu sekalian bisa baca tulis tidak? Gak ada yang bisa baca tulis. Itu yang namanya eskalator, itu dinikmati oleh Bapak, oleh Lembaga Survei Indostrategi melakukan simulasi dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yang hasilnya, jika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, maka akan memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Hanya saja dalam simulasi ini, Indostrategi selalu menempatkan Prabowo sebagai capres, dan hanya melibatkan dua pasang calon. Prabowo Ganjar mendapat angka keterpilihan sebesar 60,3% bila bertarung dengan Anies Ahaye. Prabowo Erik memperoleh 54,5% bila bertarung dengan Airlangga Ganjar, ujar Direktur Eksekutif Indostrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, pada paparan hasil survei, Senin 7 November 2022. Kemudian, Prabowo Puan mendapat dukungan 47,4% saat bertarung dengan Airlangga Erik 31,5%. Adapun Prabowo saat berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hanya mendapat 34,8%, kalah dari Ganjar Erik dengan 36,2%. Sedangkan soal elektabilitas capres, Prabowo unggul dengan 31,8%. Menyusul, Ganjar Pranowo dengan 20,5% dan Anies Baswedan 13,2%. Kemudian, Ridwan Kamil dengan perolehan skor 6,6%, Erick Thohir sebesar 4,6%, dan Khofifah Indar Parawansa sebesar 3,8%. Kemudian urutan tingkat elektabilitas berikutnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, sebesar 3,1%, Puan Maharani dan Sandiaga Uno, sebesar 2,7%, Airlangga Hartarto 2,4%, Muhaimin Iskandar 2,2%, dan Andika Perkasa 1,8%. Sementara, ada 4,4% responden yang belum menentukan pilihan, katanya. Elektabilitas Ganjar yang stagnan, karena mayoritas responden yang menjadi subjek surveinya, belum yakin jika Ganjar Pranowo akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Terlebih menurut Arif, tingkat elektabilitas Ganjar bisa tidak terangkat, karena tiket politik Ganjar belum jelas di Pilpres 2024 mendatang, sekalipun memang banyak gerakan relawan yang melakukan penggalangan publik dan deklarasi di berbagai daerah. Sebagian besar publik atau 70,8% tidak yakin PDIP akan mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Banyaknya deklarasi dukungan terhadap Ganjar sepertinya tidak berimbas secara signifikan terhadap elektabilitasnya. Hal ini mungkin terjadi karena belum jelasnya posisi Ganjar sebagai capres dari parpol mana, ujar Arif. Selain itu, Arif pun menilai jika fenomena yang dialami oleh Ganjar Pranowo sama persis dengan yang dialami oleh Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta itu. Menurut Arif, tingkat elektabilitasnya tidak naik signifikan, sekalipun sudah menjadi harapan bagi semua orang untuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, bahkan cenderung menurun. Tren berbeda terjadi pada elektabilitas Anies. Keterpilihannya justru menurun dari 14,9%, menurun 1,7% menjadi 13,2%. Tampaknya pencalonan Anies oleh Nasdem, dan belum jelasnya sebagai capres dari parpol mana, memberi efek yang sama seperti Ganjar, kata Arif. Indostrategi melakukan survei untuk capres dan cawapres selama rentang waktu 27 Oktober hingga 5 November 2022. Mereka melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia, menggunakan metodologi multistage random sampling dan margin of error 2,83%, dan tingkat kepercayaan 95%.